saatnya kita mengenal Museum Bahari. Beralamat di Jalan Pasar Ikan Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara. Museum ini didirikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 7 Juli 1977. Kemudian pada tahun 1993, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 475 tahun 1993 tentang penetapan bangunan-bangunan bersejarah di daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai benda cagar budaya. Museum Bahari dan bangunan bersejarah lainnya di Jakarta ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dalam rangka upaya pelestarian terhadap bangunan-bangunan bersejarah. Museum Bahari adalah museum yang menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Museum ini berada di bawah pengawasan dari Dinas Kebudayaan Permusiuman Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Museum Bahari adalah museum yang menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Museum ini berada di bawah pengawasan dari Dinas Kebudayaan Permusiuman Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Museum Bahari ini pun terdiri dari 3 gedung berbeda serta tahun penyelesaian gedung yang berbeda. Seperti gedung A selesai di tahun 1719, gedung B selesai di tahun 1774, dan gedung C di tahun 1773. Kan dulu sebelumnya kan ada pernah kebakaran ya Mbak, itu sebelumnya gimana sih Mbak? Oke, jadi kebakaran itu terjadi tanggal 16 Januari 2018. Nah, itu tepatnya ketika pagi itu kebakaran dan memang hampir 45% dari keseluruhan gedung itu terbakar dan banyak ya koleksi-koleksi yang kebakaran gitu kan. Nah, itu kebakarannya itu melingkupi gedung A dan gedung C, cuma yang bagian belakangnya aja. Itu isinya apa aja sih Mbak yang kebakaran? Kalau di gedung yang A itu kebanyakan dari sini kan koleksi perahu-perahu tradisional yang miniatur kayak gitu. Kalau di atasnya itu diorama, karena masih sambungan diorama, isinya patung-patung terkait dengan sejarah-sejarah bangsa. Terus bagian yang gedung C itu ada sama ya, isinya terkait dengan perahu-perahu aja. Kalau pembaharuannya setelah kebakaran tuh apa Mbak? Nah, kalau pembaharuan kita otomatis bangunannya itu menggunakan baja ya, bukan kayu lagi, karena kita tidak bisa mencari kayu yang sama persis gitu kan dengan kondisi Museum Bahari sebelumnya. Nah, kalau misalnya sekarang kita ada beberapa ruangan-ruangan baru yang masih kosong dan ada beberapa yang sudah terisi. Salah satunya diisi terkait dengan pameran memorial kebakaran. Itu untuk mengenang masa-masa kebakaran tahun 2018. Kalau perawatannya setelah kebakaran tuh apa sih Mbak? Karena kan saya ngeliat ada yang tabung warna merah itu apa? Ya, itu adalah salah satu contoh untuk menangani kebakaran ya. Jadi agar para petugas itu sigap untuk mengatasi kebakaran semisal ada kejadian tak terduga. Nah, itu diletakkan di beberapa titik-titik, itu fungsinya untuk memadamkan api. Terakhir Mbak, harapannya itu apa sih Mbak buat Museum Bahari ini? Ya, harapannya setelah kebakaran itu tidak terjadi lagi ya pastinya kebakaran atau bencana-bencana yang berkaitan dengan Museum Bahari gitu. Sebetulnya bukan hanya kebakaran aja ya yang patut diwaspadai gitu di Museum Bahari, karena di sini juga ternyata memang ada banjir rob. Nah, itu sering kali datang. Nah, itu sih salah satu hal yang harus kita waspadai juga. Nah, harapan ke depan semoga sih Museum Bahari tetap menjadi museum yang punya ciri khas yang bisa dikenal oleh masyarakat luas dan bisa menjadi bahan edukasi untuk masyarakat. Oke, siap. Mbak. Sama-sama. Terakhir Mbak. Terakhir ada pertanyaan Mbak. Kalau harapan dari pihak Museum Bahari kepada generasi milenial atau kita yang remaja gitu, karena minat kita berkunjung ke museum kan mungkin ada perubahan atau mungkin ada pengurangan, itu dari Museum Bahari gimana? Oke, kalau dari Museum Bahari kita sih berharap gitu kan banyak masyarakat yang kenal gitu dengan Museum Bahari. Kebetulan kita juga sekarang sudah banyak melakukan banyak kolaborasi acara yang melibatkan masyarakat juga. Ini hari ini juga salah satunya kita sedang ada acara melukis tote bag ya. Nah, itu salah satu bentuk kolaborasi antara museum dengan pihak luar gitu untuk merangkul masyarakat untuk mencintai Bahari. Kebetulan di sini juga temanya berkaitan dengan Bahari juga. Itu salah satunya sih hal-hal yang menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya Bahari. Acara-acara yang kita laksanakan itu diharapkan juga masyarakat antusias gitu untuk mengikuti kita, dan kemudian akhirnya Museum Bahari terutama di sosial media banyak followers dan di sini juga banyak pengunjungnya. Boleh tahu nggak Mbak sosial medianya Museum Bahari? Kalau Instagram Museum Kebaharian JKT, kalau YouTube-nya Museum Kebaharian Jakarta, kalau Facebook-nya sama ya kayak Instagram.
Apakah Ibu tahu musim bahari? Tahu. Menurut Ibu, apa yang menarik dari musim bahari ini? Sebenarnya kalau pada awalnya saya memang menyukai gedung-gedung bersejarah yang ada di tanah air. Tapi berhubung saya tinggal di Jakarta, jadi Museum Bahari adalah salah satunya. Gitu. Yang membuat saya tertarik pada museum ini karena memang di sini memamerkan kapal-kapal yang punya nilai sejarah tinggi. Gitu. Salah satunya adalah tadi di dalam tuh ada Cadik Nusantara. Itu dulu dia terkenal sekali karena dia melakukan pelayaran mengelilingi tanah air kalau nggak salah ya, nanti harus riset lagi gitu. Jadi memang koleksi-koleksinya di sini memang sangat menarik. Sebagai bangsa Indonesia yang terkenal dengan sebagai bangsa maritim ya, untuk mengetahui sejarah tentang kapal-kapal itu memang di sini tempatnya gitu. Oke, kalau gitu harapan Ibu untuk musim bahari ini apa, Bu? Harapan saya museum bahari ini tetap dipertahankan dengan segala koleksinya. Mungkin akan lebih baik kalau ditambah koleksinya dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang paling penting adalah museum ini selalu dirawat supaya tetap terjaga koleksinya, tetap bisa dinikmati oleh generasi muda. Itu sih. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Lantai 2 terdapat aneka biota laut yang sudah diawetkan dengan diletakkan pada sebuah etalase kaca.